Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah salah seorang dari subscriber saya yang udah lama merantau di luar negeri dan akhirnya memutuskan untuk bangun rumah di Indonesia. Yuk kita kenalan dulu. Saya perlu cerita sedikit, saya tuh punya apartemen di dalam rumah ini. Oh, iya. Saya bikin. Jadi bener-bener ini ya, rumah dalam rumah ini? Rumah dalam rumah, apartemen, studio. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mariski. Halo Mas Tom, apa kabarnya nih? Kabar baik, apa kabar Mariski? Baik dong. Akhirnya ketemu juga kita. Akhirnya ketemu juga kita. Oke tetangga, gimana tadi udah kenalan sama Mas Tom dan kita sekarang mau home tour ke rumah Sunrise ini namanya? Ya, rumah Sunrise Mas Rizky. Kenapa namanya rumah Sunrise? Sederhana sih, karena menghadap ke matahari terbit ya. Jadi saya pikir namanya Sunrise ya, biar mudah aja gitu. Dan kalau pagi matahari masuk sampai ke dalam, sampai ke bagian belakang rumah gitu. Makanya ini disambut ya dengan banyak bukaan ya? Banyak bukaan, rumahnya penuh dengan banyak sekali bukaan gitu ya, jendela biar terang dan udara bisa tersirkulasi dengan baik. Buat gambaran tetangga online nih Mas Tom, ini luas tanahnya dan rumahnya berapa nih? Luas tanah 250 dan luas bangunan sekitar 310 ya. Tapi kayaknya bentuknya nggak asimetris. Jadi belakangnya itu mengerucut. Jadi di depan agak lebar, di belakang itu mengecil gitu. Nah ceritanya gimana nih soal rumah ini nih? Ada cerita yang seru nggak yang mau di-share nih? Banyak cerita serunya. Karena rumah ini saya bangun dari rumah yang udah ada ya, rumah lama. Lalu saya renovasi sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi banyak sekali tantangannya Mas Rizky. Mulai dari struktur bangunan, terus penggunaan lahan yang kurang maksimal menurut saya waktu itu dan tidak sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Lalu juga waktu itu mungkin bukaannya kurang ya, jadi agak gelap rumahnya. Jadi banyak yang saya buka, dinding dibuka, lalu buat jendela baru dan membuat area lahan baru supaya matahari masuk gitu. Oke. Jadi tantangannya banyak, termasuk juga meninggikan bangunan rumah ini sekitar 70 cm ya dari jalan. Udah ditambah nih level ini? Udah. Jadi 70 cm dari permukaan jalan. Dari kita sekarang ke dalam rumah itu naik sekitar 70 cm. Karena saya agak parno sama banjir ya. Padahal bukan wilayah banjir ya? Enggak wilayah banjir. Ini enggak jarang banjir. Jadi ini bangunannya renovasi total ya? Renovasi total ya. Tapi mungkin struktur di bawah nggak banyak berubah karena konsultasi dengan kontraktor, jika harus merobak total membangun dari baru itu biayanya sangat besar ya. Nah kalau dari fasad ini udah ubahan kan? Ubahan 100%. Berubah total. Apa nih tema yang dipilih dari rumah nih? Modern tropis ya, kalau nggak tahu sih, mungkin saya pikir itu modern tropis ya. Jadi ide rumah ini sebetulnya 100% saya sendiri yang buat gitu. Saya nggak pakai interior design dan juga nggak pakai arsitek untuk bangun. Tapi kebetulan kontraktor saya punya sipil dan arsitek juga kemampuan itu. Jadi saya coba gambar-gambar sendiri, lalu dijadikan gambar teknik oleh si kontraktor gitu ya. Menarik ya tetangga, baru depannya aja udah ini nih, udah seru banget nih rumahnya nih. Oke, kita sambil jalan ya Pak? Iya masih. Nah ini pagarnya dia pakai besi holo ya Pak? Iya betul, besi holo ini. Besi holo ini juga pakai yang lama ya, jadi juga menekan biaya. Karena kalau pakai baru biayanya bengkak nanti. Jadi kemarin itu sempat kita ada yang ditambah, jadi pagar yang lama kita renovasi ininya, bentuknya dan panjangnya. Tadinya agak pendek, jadi agak tinggian sedikit. Gitu. Oh, tapi ini memanfaatkan pagar yang lama? Pagar yang lama, jadi hampir semua bahan yang pagar ini dari pagar lama kita sambung-sambung gitu. Kebetulan pandai ininya tukang pagar ya. Iya, nggak kelihatan sambungan ya? Sambungan nggak kelihatan. Jadi manfaatin material dari rumah lama ya kalau ngerenovasi. Usahain kalau bisa begitu supaya budgetnya lebih bisa diperas ya. Jauh sekali Mas, jauh sekali budgetnya turun. Sama kalau dibuang kayaknya sayang gitu ya material. Sayang banget, jadi saya pakai semaksimal mungkin. Nah untuk kanopi juga pakai besi deh ya? Kanopi pakai besi, terus akrilik dan saya lapisi dengan kaca film biar nggak terlalu panas ya. Oh iya, pantesan beda nih. Agak beda. Nah kalau di sini 70% lebih adem dibanding kalau kita di sini. Langsung. Jadi mobil nggak terasa panas juga, lumayan juga ininya membantu. Kita ngadem sedikit Pak. Silakan. Ayo masuk kita. Ini kita di area carport ya Pak? Area carport. Ya. Nah nih saya kasih lihat dulu nih. Nah ini kayaknya peninggalan zaman pandemi nih Pak.
wastafel di luar betul, nih. betul banget. Jadi saya pikir waktu bikin rumah yang paling penting adalah ada area buat cuci tangan ya. Oke. Zaman kita sangat paranoid dengan, tapi saya pikir itu sebuah habit yang bagus ya. Betul. Kita akan selalu cuci tangan. Jadi saya sediakan di sini biarpun kecil gitu. Oke. Nah, ini di samping ada area apa nih, Pak? Nah, ini sebetulnya rumah ini satu yang saya suka dari bangunan aslinya adalah dia tidak nempel tembok tetangga. Nah, terus terang saya juga nggak terlalu suka kalau rumah yang tembok ke tembok sama tetangga gitu ya. Jadi ada space, walaupun ada sedikit ya di bagian kitchen nanti yang nempel ke sana. Tapi sebagian besar dia tidak nempel dengan bangunan tetangga gitu. Jadi kalau bangunan nggak nempel ke rumah sebelah tuh kita punya privilege ya. Privilege. Mau bikin bukaan di mana aja oke ya. Betul banget. Oke. Nanti kita bahas itu manfaatnya dari dalam ya. Sekarang kita lihat lagi nih depannya nih, Pak. Ada apa lagi nih, Pak? Silakan Mas Rizky. Oh, ini juga tamannya besar nih di depannya ya. Besar ya saya. Besar nih, Pak. Karena sebetulnya banyak dari hidup saya tinggal di apartemen ya. Jadi pas punya rumah ini saya pengen punya daerah hijau ya, walaupun kecil gitu ya. Jadi saya tanam. Jadi saya pelihara sendiri tanaman-tanaman yang ada di sini ya. Jadi saya mulai yang simpel-simpel sih. Apa namanya? Termasuk yang di bawah ini mungkin yang agak kompleks itu ya, kayak bonsai gitu ya. Tapi yang lainnya sih tanaman biasa ya. Terus saya bikin vertical garden. Oh iya, kayak di sebelah situ gitu ya. Vertical garden ini supaya dinding itu nggak kelihatan putih dan monoton, jadi hijau gitu ya. Jadi ada tropicalnya sedikit lah gitu. Jadi ini ngerawat sendiri nih? Ngerawat sendiri, tapi kadang-kadang ada yang datang juga bantuin ya. Tapi kalau misalnya yang besarnya saya memang ada yang nanti saya minta yang bantu urus. Tapi day to day-nya saya sendiri yang ngerjain, day to day. Saya mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali nanti ada yang datang rapi. Kalau taman sebesar ini yang perlu diperhatikan apa, Pak? Saya pikir Untuk air. perawatan. Nomor satu air. Oke. Pengairan. Jadi kalau yang paling manja itu sebetulnya dari taman ini adalah vertical garden. Itu harus ada otomatis air. Jadi dia setiap yang itu nyala setiap 3 kali 1 menit, 3 kali sehari. Yang ini 1 kali. Karena ini kan lebih adem ya, terlindungi sama kanopi. Kalau kita nggak punya ini, kita harus siram 3 kali sehari, karena dia manja sekali. Karena tanahnya sedikit ya Mas Sis ya. Betul. Jadi kalau dia terlalu panas, akhirnya nanti dia tuh kering. Kalau yang lain, saya pikir ini tanaman semuanya tanaman yang gampang dirawat dan nggak susah ya. Satu juga tentang rumput yang harus rumput itu suka basah ternyata. Jadi emang harus disiram juga ya. Karena kalau rumput sini hijau karena mungkin juga sekarang lagi musim hujan ya, tapi kalau lagi musim panas harus disiram. Kalau saya siram 2 kali sehari. Oke, kita ke sini, Pak. Ini terasnya juga nyaman banget ya, Pak. Pak, sini. Pak. Boleh Mas Rizky. Ini agak naik karena efek ditinggikan tadi ya. Ditinggikan. Jadi sifat orang Indonesia biasa kan. Jadi kalau terima tamu datang duduk dulu gitu. Iya. Walaupun nggak pernah sih ada yang duduk di sini. Saya doang yang duduk di sini. Jadi buat singgah sebentar ya di sini ya. Duduk atau misalnya kalau sore-sore mau ngopi juga bisa di sini. Ini ruang ya sebelum masuk ke dalam aja sih sebenarnya nggak. Teras nih ya. Teras buat depan. Kita pakai buat menikmati halaman juga. Oke. Satu hal tentang rumah ini ya, karena saya pikir saya suka rumah yang terbuka keluar ya. Jadi pagarnya itu kan hollow, tembus ya. Nah, tapi nggak terlalu tembus karena saya taruh tanaman di bariernya. Jadi kita duduk sini masih ada privacy lah gitu, nggak terlalu terbuka, nggak terlalu exposed. Iya, Benar. Terus kalau lagi udara lagi bagus nih, mungkin nggak kayak sekarang nggak ada angin ya. Kalau lagi ada angin enak, breezy gitu. Satu juga pemilihan keramik di sini nih. Jadi saya tuh sempat berdiskusi sama kakak saya mengenai keramik di sini. Ada beberapa teori yang bilang kalau keramik yang di luar ini sebaiknya yang kasar ya, supaya nggak licin. Tapi satu hal juga, saya dari rumah kami yang lama gitu ya, kita taruh yang kasar gitu, yang teksturnya nggak licin gitu ya. Itu cepat kotor Mas Rizky. Jadi baru berapa lama itu udah kayak kusam seperti itu. Iya. Agak beda kan? Iya, kalau ini umurnya sama, tapi ini kan lebih kinclong nih. Jadi kita harus pilih apakah kita mau nggak apa-apa kita sudah rajin bersihin kalau basah biar nggak licin.
dan dia tetap kinclong, atau kita bikin yang matte tapi kita benar-benar ekstra keras itu untuk bikin dia tetap kelihatan bersih. Soal pilihan aja ya. Pilihan, nah, mana yang kira-kira sanggup kita kerjain. Betul, tapi menurut saya mungkin kalau orang punya anak ya, anak kecil, saya pikir bagusnya sih memang yang matte yang kasar, yang matte ya. Oke. Supaya nggak jatuh ya. Tapi kalau isinya orang dewasa semua dan jarang anak kecil, saya pikir ini nggak apa-apa. Tadi Pak Tom bilang rumahnya nggak mepet di kiri dan kanan ya. Betul. Nah, ini di sisi sebelahnya nih Mas. Nah, betul. Sebetulnya ini tadinya, ini sekarang nggak saya fungsikan ya. Iya. Jadi saya kosongkan saja karena sebetulnya biar bersih aja. Tadinya saya isi tanaman, tapi ternyata memanage tanaman di sini agak susah karena satu matahari kurang. Ada tanaman yang cocok sih, sementara saya kosongkan dan saya pikir mungkin itu opsi yang lebih bagus dan bersih ya, karena saya senang juga ngelihat sesuatu tuh kosong bersih. Benar. Jadi nggak terlalu banyak yang di-handle ya. Benar. Nah, juga karena saya sendiri memanage-nya kan, menangani rumah ini sendiri, jadi yang lebih mudah buat saya opsinya adalah kosong. Jadi tanaman ke depan aja gitu. Di depan semua dengan penuh dengan tanaman. Tapi walaupun kosong itu berfungsi juga tetangga, masukin cahaya dan udara ya. Karena di situ tadi ada jendela-jendela. Oke, sekarang kita boleh lihat dalamnya nih. Silakan masuk. Ayo, Mas Rizky. Ayo. Permisi Mas Tom. Ya. Wow. Ini pintu existing atau baru? Baru. Jadi saya bangun, ini kayu ya. Terus saya suka pintunya besar lebar gitu ya, dan simple, uliran-uliran simple gitu dan besar ininya. Terus ini sebenarnya ruangan foyer. Jadi sebelum masuk ke ruang utama foyer ya, tamu ya. Jadi saya tuh suka kapal-kapal gitu, miniatur kapal layar gitu. Ini Jadi banyak perkapal-kapalan, termasuk lukisannya saya beli yang saya pesan yang motifnya kapal layar gitu. Jadi itu kapal. Kenapa Pak? Kenapa kapal? Karena saya pertama suka, yang kedua saya pikir mungkin saya taruh di ruang foyer ini karena kayak ya ceritanya simboliknya adalah ayo kita mengarungi rumah ini gitu. Lihat rumah ini kita explore isinya gitu, dan saya pikir saya tuh selalu kagum dengan bentuk kapal layar yang kompleks gitu ya. Dan kalau kita lihat di laut itu betapa megahnya kapal layar itu gitu, betapa tangguhnya dia menaklukkan ombak yang besar gitu. Jadi saya pikir itu salah satu. Jadi saya agak obses juga melihat kalau ada kapal gitu, saya lagi jalan miniatur kapal layar tuh saya beli. Jadi lebih ke filosofis nih ya, filosofis, hobi. Mungkin ada orang sukanya mobil atau figur gitu. Oh iya, benar. Kalau saya sukanya kapal layar gitu. Nah, saya juga suka karena saya kerja di bidang lingkungan. Jadi saya suka tanaman satu sama fauna gitu, hewan gitu ya. Nah, jadi rumah ini sebenarnya ceritanya banyak tentang flora sama fauna. Jadi filosofinya adalah saya mengembangkan rumah yang temanya itu tanaman dan hewan gitu ya. Nanti terutama dari lukisan ya. Kalau kita bisa lihat di situ ada tanaman. Iya. Tanaman di mana-mana. Tanaman di mana-mana. Sampai ke dalam ada tanaman ada ya. Jadi banyak tanaman sekali. Dan ini udah di-mention tadi kalau ingin ruangannya terang, nih ada berapa? Dua jendela. Dua jendela di bagian foyer aja nih. Dan besar-besar jendela tetangga. Nah, gimana bagian dalamnya nih? Boleh, kita masuk lebih dalam, Ayo, Pak. silakan Mas. Oke. Nah, di sini jadi ruang ini banyak ruang duduk ya. Jadi rumah saya ini adalah rumah berkumpul gitu ya. Jadi kakak saya adik saya gitu kalau lagi rame-rame kita kumpul di sini. Jadi kami karena kebutuhan untuk tempat ngumpul itu besar. Jadi saya akomodir dengan sofa yang banyak. Sofa, jadi total ada berapa total? Ada 7 sofa di sini yang bisa dipakai buat duduk-duduk gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sana dalam. Jadi sampai atas 7. Ya? Sampai atas ada di atas bawah. Nah, satu juga tentang rumah ini. Satu tadi bukaannya Mas. Terus satu lagi juga dominan warna putih. Satu lagi juga saya suka cerah hangat gitu ya. Dominan hangat itu warna ininya. Terus saya suka lukisan. Nah, jadi banyak lukisan saya taruh di sini. Dan satu lagi yang paling penting adalah aspek integrasi antara, kan ini ada 2 lantai, antara lantai bawah dan lantai atas. Lantai bawah dan atas itu integrasinya melalui void ini. Coba lihat Pak. Ayo kita boleh ke sini. Jadi kalau kita
sampai ke ruangan ini. Sebenarnya kalau kita di sini kita bisa lihat ke atas itu connected. Jadi lantai bawah sama lantai atas itu satu kesatuan. Jadi kita bisa monitor semua rumah ini dengan lantai atas dan bawah yang sebenarnya jumlahnya luasnya sama ya. Jadi kita bisa lihat kamar, ruang atas semuanya terbuka. Jadi itu yang saya suka. Jadi satu integrasi ya. Menarik ya tetangga. Jadi ini jantungnya rumah nih. Jantungnya rumah. Dari sini bisa kontrol semua, bisa mantau semua ini. Betul. Nah ini kenapa nih dikasih tengah-tengah begini? Jadi sebenarnya biar nggak kayak kereta rumahnya panjang gitu ya. Jadi rumah ini kan tadinya bentuknya adalah panjang Mas Rizky, panjang sekali. Jadi lurus ke depan. Itu saya potong-potong. Saya potong-potong rumahnya dan supaya kesannya nggak kayak kereta gitu ya. Nah sofa ini kan ada 2 sofa. Kalau nggak dikasih pembatas justru kayak kondangan ya, kayak lobby hotel. Iya. Jadi saya potong di sini supaya kesannya memang ada 2 ruangan yang berbeda kan. Jadi satu ruang duduk situ di sini. Kenapa juga ada sofa yang berdekatan? Karena kalau kumpul di rumah ini bisa 20 orang gitu. Saya, kakak, adik, dan ponakan gitu ya. Nah, jadi mereka duduk dan saling ngobrol, nonton TV. Jadi kalau satu tempat tuh kurang. Jadi kami duduk di beberapa tempat yang berbeda. Yang kecil-kecil biasanya naik layar ke atas masuk kamar gitu. Nah, gitu ngumpul rame-rame di sini. Gitu, Mas. Nah, ini nih tetangga nih. Yang tadi maksud dibatasin tuh pakai ini nih, tanaman 2 ini. Tanaman 2 ini supaya terpisah ininya, Mas. Terpisah secara visual ya. Oke, tadi saya mau bahas ini nih, tinggi ceilingnya, Pak. Ini berapa, Pak, kalau dari sini ke yang ini nih? Ini sebenarnya bawah ini tingginya 3,2 waktu itu, tinggi sekali. Awalnya. Jadi tapi hampir rata sama jalan kan. Nah, akhirnya saya ubah ininya, saya pendekin jadi ini 165 nih. Jadi sebenarnya tuh rumah masih masuk, tapi bisa lebih tinggi sebenarnya rumah normal ya. Tapi karena saya pendek ya, jadi nggak masalah. Jadi tinggi sini. Jadi masih oke. Dan saya konsultasi karena rumah ini voidnya ada void dan ada 2 lantai, jadi lantai 2-nya tinggi sekali kan. Jadi terbantu. Jadi hanya beberapa ruang yang terpotong tingginya gitu. Ada berapa kamar, Pak, di rumah ini? Saat ini ada 3 kamar, masih 1 kamar utama dan 2 kamar tamu ya. Nah, jadi yang di bawah ini, jadi sebetulnya rumah asli ini ada 4 kamar kecil-kecil. Lalu saya renovasi ya, satu rumah menjadi daerah foyer, yang 1 kamar di bawah jadi jadi ruang tamu kecil di bawah, dan ruang tamu juga di atas, dan satu lagi ruang utama di sini. Nah ini yang baru. Jadi dulunya ini bagian ini nggak ada, jadi dulu 1,5 lantai, sekarang jadi 2 lantai penuh ya. Nah itu yang berubah. Berarti tadi area foyer itu adalah kamar ya dulu? Kamar. Nah, kamar lumayan gede tuh. Kamar dan kamar di sini. Jadi bukannya hanya ke sana, karena ini ketutup dulu. Kita lihat kamar tamunya ini. Nah, boleh. Nah, ini kamar tamu kecil ya sebenarnya. Dominasinya putih ya. Iya. Saya pikir karena buat yang datang sekali-sekali gitu ya. Nah, kita kasih nuansa putih ya karena biar bersih cepat dan dan terang gitu. Tetap ada lukisannya ya. Tetap ada lukisan. Ada lukisannya 2. Terus udah gitu ada bukaan jendela cukup besar ya. Kan kamar mandi pun ada jendelanya besar. Oh iya. Jadi coba boleh. Kamar mandi ini kan sebetulnya kecil ya. Iya. Nah, tapi bukaannya besar sekali. Kamar mandi nggak pakai lampu dan kita bisa terang gitu, dan karena saya bilang semaksimal mungkin bukaan kita maksimalkan bagaimana. Jadi bisa terang, jadi nggak perlu lampu ya. Dan ini kamar mandinya dimaksimalkan, ruangannya ada semua ruangan kena shower dan segala macam. Benar-benar. Bisa dipakai. Dan jadi kamar di bawah ada kamar mandi 1, di atas kamar mandi juga ada 2. Mantap. Nah. Ayo Pak, kita lihat lagi Pak. Ke belakang sana ada apa tuh? Ke sini, jadi kita masuk ke ruang dining ya. Nah ini saya buat terbuka karena ini bisa kita sholat di sini rame-rame. Terus udah gitu nih ruang makan sama indoor kitchen dengan island ya. Ya ini tempat berkumpul juga sih sebetulnya, Mas Rizky ya. Jadi makan, ngobrol-ngobrol setelah makan juga di sini. Dan sebetulnya ini ada pintu keluaran yang tadi kita lihat ya. Mau kita buka? Iya. Ayo coba lihat. Jadi kalau kita punya akses dari dalam ke luar, jadi nggak harus lewat depan.
Nah, jadi kita bisa tembus ke sana kan. Jadi kita bisa buka ke sana. Ini sengaja saya kosongkan supaya apa namanya bisa. Kadang-kadang kami barbecue di sini. Oh iya benar-benar. Bisa dilewat di sini. Jadi ke depan sana. Praktis juga ya barbecue di sini. Baru cepat jadi langsung. Kita bakar situ, kita makan di sini. Iya. Ya, kalau butuh bumbu ngambilnya gampang. Gampang, nggak repot. Jadi ada akses keluar ya mas. Jadi rumahnya nggak nempel. Menarik ya. Di samping tuh ruang multifungsi tuh. Multifungsi dan terang. Dan terang. Nah ini dapurnya ini dapur semua, kitchen. Dan sini ruang servis mas. Nah ini tempat servis. Kebetulan space-nya habis di sini ya. Jadi ini ruang buat cuci dan ini dan apa namanya servis lah. Ya. Ini gudang di sini. Jadi ini saya maksimalkan buat penjemur ya karena apa namanya terang sekali. Nah, dibikin cocok ini. Transparan ininya dan pakai apa namanya turbin ventimeter. Nah jadi apa namanya batas di sini. Jadi sengaja nggak saya taruh penghijauan di sini karena biar nggak lembab. Jadi tempat ini selalu kering mas. Memang butuh kering karena buat area jemur dan kebersihan. Oke. Mau naik ke atas kita? Boleh. Ayo kita lihat ke atas. Di belakang ada gudang nih. Iya. Ada yang menarik juga nih dari ini saya punya display. Apa nih Pak? Yang lucu displaynya tuh tematik yang nggak biasa juga. Ini saya kemarin pas kan udah dibuat lemari tangga ini kan. Iya. Ini kan biasa tempat nyimpan. Yang di sini ini pas kita bangun saya bilang temanya apa ya, saya bilang gitu. Pertama saya nggak suka yang piring-piring Cina gitu. agak oldies ya. Iya. Lalu saya punya banyak ponakan kecil-kecil, anak-anak kecil gitu ya. Wah ini yang menarik ini. Dan saya juga mungkin ada the child in me itu ya. Saya bilang wah ini saya harus bikin apa namanya diorama tentang alam gitu. Dimulai dari underground tentang laut, lalu wildlife gitu ya. Lalu urban perkotaan sampai akhirnya space ya. Jadi dari yang bawah, dari alam di bawah, alam di atas sampai di antariksa gitu. Jadi saya ya tahu nggak siapa yang paling amazed sama ini begitu. Siapa Pak? Begitu sampai sini. Yang balita begitu melihat pertama kali ini mulutnya sampai itu nempel-nempel aja. Nggak bisa berhenti ngeliatin terus ketawa. Sampai bilang ini apa ini? Terkagum-kagum ya kita gede-gede bilang ini apa ya? Gitu. Tapi yang kecil-kecil luar biasa hebat banget dia bilang gitu. Yang kecil-kecil gitu mas. Yuk kita sambil naik ke atas. Jadi nanti saya pas tangga ini kita bikin landai sekali, pendek supaya nggak beban buat di kaki nggak banyak ya. Nggak capek ya? Nggak capek. Berarti ini bukan existing Pak? Bukan existing, ini kita renov. Nah di atas ini saya maksimalkan sedikit buat bukaan juga supaya terang. Iya. Nah ini ada ruang duduk lagi Mas Rizky. Nah di sini ada sofa lagi yang kita pakai ya buat terbuka. Dan apa namanya ruang kita buat ngumpul-ngumpul juga. Jadi kalau kita duduk di sini dan kita duduk di bawah sana connect dan itu juga ada sofa di situ. Oh iya. Jadi banyak sekali connecting ya. Jadi kita bisa. Udah disebut ya. Ada 7 ya. 7. Jadi kalau kita duduk dimanapun kita saling terkonek di sini di rumah ini. Nah ini kalau di bawah tadi saya lihat lukisannya tumbuhan, di atas hewan-hewan. Hewan-hewan, burung ya. Saya cuma temanya burung dan ada ini juga burung sebenarnya abstrak gitu. Sama ikan di situ. Jadi ini lantai 2 Mas Rizky. Jadi ada apa namanya di daerah void ini kan kita bisa lihat ke bawah. Terus juga ada kamar di sini ya, satu kamar tamu. Nah, satu kamar utama dan ada balkon di situ. Oh iya, ada balkonnya juga. Ada balkon. Nah, ini kamar tamu. Kita masuk ke kamar ini. Ini kamar tamu yang satu lagi ya. Jadi single bed, agak apa namanya, agak warna hijau mint lah gitu kita buatnya. Nah, buat ini biasanya yang ABG keponakan saya kalau datang sini nih. Di sini udah ngumpul kunci pintu. Kalau yang di bawah tuh yang punya anak bayi karena susah taruh ditidurkan di situ. Nah, di sini yang gadis-gadis langsung masuk. Pada ngumpul deh. Di sebelahnya apa nih, Pak? Ini kamar mandi. Kalau satu yang unik tentang kamar mandi ini, kami semua kamar mandi tadi saya bilang ada cahaya. Iya. Ini kamar mandi ada jendela di sini. Ke samping tadi ya? Iya, jendela buka. Memang harus harus aware sama curtain-nya. Jadi kita biar nggak terbuka tahu. Tapi
agak terang ke luar gitu. Oh iya, samar ya. Samar. Jadi terang. Jadi bathtub pun di sini aman. Oke. Jadi terang. Jadi kamar mandinya yang kamar mandi bisa mandi di sini. Dan Kamar mandi lantai 2 dia pakai bathtub, Bathtub. terus wastafel dan juga closet. Oke, dindingnya sampai atas juga ya? sampai atas. Ini existing atau gimana, Pak? Enggak. Ini tambahan nih? Ruangannya ada, tapi kita perbesar, terus udah gitu kita tambahin bathtub dan semuanya ganti ya. Jadi interior semua nggak ada yang existing, semua diganti. Tapi yang lama itu adalah tembok. Oke. Nah, tembok ini lama. Nah, tadinya ini di kamar di sini. Ini kamar tadinya? Ini kamar segini, kamar. Di kamar sampai sekitar sini ya, kamar. Nah, jadi ini ke depan semuanya baru. Oh, ini tambahan ya ke depan Tambahan ke sampai depan. fasad ya? Nah, jadi ini kita buka, ini tembok tadinya. Iya. Nah, sekarang jadi punya dua bukaan dia sekarang. Nah, ini saya manfaatin jadi ruang terbuka lain. Jadi banyak sekali space buat duduk. Nah, ini space buat duduk-duduk, ngopi segala macam. Sebelum kita masuk ke ruang utama, saya mau lihat dulu ada balkon kita di sini. Iya. Jadi nah, mungkin bagian dari menjadi orang introvert itu adalah Apa tuh? tidak suka duduk di depan rumah tetangga gitu. Jadi saya udah bilang, saya mau balkonnya nyamping gitu. Oh, oke. Saya kalau mau duduk nggak mau kelihatan, saya bilang gitu. Iya, jadi saya bilang, Benar juga. Benar juga, jadi duduknya nyamping gitu. Pantesan tadi dari depan apa itu ya? Nggak ada balkon. Iya, ya. ternyata balkon bisa Nah, bikin. ini balkon di sini, Mas. Oke. Jadi kita balkonnya nyamping. Jadi kalau misalnya nanti rumah tetangga ada, kita nggak terlalu expose gitu ya. Jadi kita duduk di sini bisa. Kalau tetangga bikin balkonnya nyamping ke sini? Ya udah, kita tembok, kita tinggiin. Canda. Temboknya kita tinggiin. Bener juga. Oke. Benar, Filosofi orang introvert ya. Ini ada sekitar berapa? 180 ya? 180 ada, Mas. 180 kali berapa? 5 ya? Iya, kali 5. 5. Ya 5. Nah, ini ada space sedikit lah. Jadi ini ruangan yang baru yang kita tambah kan, karena itu tadinya kamar di situ. Nah, jadi saya pengen punya balkon tapi nggak mau di depan. Nah, jadi akhirnya balkon di sini dan kamar di situ. Enak juga nih kalau lagi bosan di kamar. Pas di kamar bisa duduk ngopi-ngopi, walaupun jarang juga. Seru. Ayo kita lihat kamar utama, mau lihat? Ayo. Boleh, ayo Pak. Nah, ayo Mas Rizky silakan. Nah, jadi kita masuk ke, nah ini tempat, ini sebetulnya saya perlu cerita sedikit, saya tuh punya apartemen di dalam rumah. Jadi saya bikin kamar ini udah kayak ruang hidup saya gitu, studio saya, ruang studio saya. Jadi tempat saya kerja di sini, tadinya saya mau buat ruang kerja di luar gitu ya. Saya coba beberapa bulan, ternyata nggak masuk sama habit ya, karena saya bilang, saya enaknya kerja sambil di kamar, jadi bisa tidur habis itu, bisa apa gitu. Nah, akhirnya saya pindahkan tempat kerja saya di dalam kamar juga. Nah, di sini saya buat ada sofa ya. Kita bisa nonton TV, bisa ada tempat tidur dan ruangan buat buat sehari-hari gitu. Jadi most of the time saya spend waktu di kamar gitu ya. Dan ada kamar mandi juga di sini. Nggak besar tapi bisa buat beraktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi benar-benar ini ya, rumah dalam rumah ini. Rumah dalam rumah, apartemen, studio. Jadi yang luar itu saya ibu kos, bapak kos. Jadi yang ini yang rumah saya yang ini. Ini kelihatan apa ya? Banyak barang-barang pribadi di sini. Nah, karena ini memang kontrakan saya di sini. Kontrakan saya di sini. Jadi lantai pakai apa Pak lantai? Saya lantai pakai ini apa namanya? SPC, parket. Parket ya. Nah, terus saya pakai ruangan ini didominasi karena saya pengen agak adem bentuknya, jadi banyak unsur elemen warna kayunya. Warna kayu, terus udah gitu saya suka agak lebih gelap ya, karena kamar biar lebih adem gitu ya. Nah, kalau cermin itu lemari ya baliknya? Itu built-in juga, lemari jadi built-in atas bawah. Dan jadi rumah ini sebetulnya gantung nih. Yang bagian dari lemari itu Mas Rizky ya. Itu dia nggak nempel begini, tapi menggantung. Cantilever ya? Cantilever ya? Cantilever jadi, sedikit. Betul. Apa istilahnya? Cantilever. Cantilever ya, cantilever. Benar. Jadi yang menggantung gitu. Jadi hidup banyak di sini, di kamar ya. Ini berarti habit dari lama nih ya? Habit dari tinggal di luar sana ya? Iya, saya kan spend waktu 15 tahun di luar negeri gitu. Kebanyakan hidup di apartemen gitu. Jadi
tetap ya sehari-hari ya ini udah kayak hidup di apartemen, maunya ringkas gitu. Oke. Kita mau lanjut nanya-nanya soal apa nih ya? Soal ide awal rumah ini ya. Kita nanya ngobrol di bawah ya. Boleh Mas Rizky? Oke, yuk tetangga ikutin terus. Ayo. Ya, tetangga, kita masih bareng Pak Tom Heri dan kita masih punya beberapa pertanyaan nih Pak ya. Tadi kan sempat cerita kalau lama tinggal di luar negeri. Nah, itu apa yang mendorong akhirnya tinggal balik ke sini dan bikin rumah gitu? Makasih Mas Rizky. Karena saya sudah terlalu lama tinggal di luar negeri ya, di Bangkok waktu itu ya, ada sekitar 12 tahun, lalu sebelumnya saya juga tinggal di Eropa sama di US ya. Dan akhirnya saya memutuskan kalau memang saya ingin pulang ke Indonesia, ini saatnya saya bisa mulai karir yang baru di Indonesia sebelum terlalu tua untuk memulai kan. Dan ini juga COVID ya, karena COVID membuat kita merasa ingin lebih dekat sama keluarga. Saya ingin menghabiskan banyak waktu saya dengan keluarga yang selama ini nggak terlalu dekat dengan saya ininya pada tinggalnya. Ya, jadi saya putuskan untuk pulang tahun 2020, membeli rumah dan kebetulan nggak sengaja. Rumah saya ini deketan gitu dengan keluarga saya. Jadi kami itu tinggal adik kakak dalam satu wilayah yang sama, satu kompleks, satu dekat klaster yang berdekatan gitu ya. Nah, saya pikir ini opportunity ya, jarang sekali kita dapat kesempatan kayak gini. Dan akhirnya saya ketika saya memutuskan pulang di 2020, saya mulai membangun. Nah, proses membangunnya sendiri 7 bulan. Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, September saya udah pindah. 8 bulan malah, September ya. September. Jadi 8 bulan proses membangun. Cepat itu, karena intens juga ya. Cepat ya? Intens. Biayanya juga cepat. Intens sekali itu. Hampir setiap hari saya datang tengok gitu ya. Jadi pas pulang itu saya sangat excited. Itu pertama kali saya membangun rumah sendiri gitu ya. Jadi saya mulai dari nol, idenya semuanya saya kembangkan. Setiap inci dari rumah itu saya yang memikirkan gitu. Jadi saya idenya dari saya, lalu saya komunikasikan dengan kontraktor dan kontraktor pandai gitu mentranslate kemauan saya dengan ide-ide sipil dia gitu. Nah, ketika kan tadi lama tinggal di luar dengan bertahun-tahun, terus dengan habit yang udah terbentuk, tinggal di apartemen. Nah, sekarang tinggal di rumah sendiri di Indonesia, itu ada mungkin shock culture bagaimana itu? Banyak Mas, banyak banget Mas Rizky. Pertama, saya baru tahu punya rumah itu repot ya. Ada aja masalahnya. Ada aja. Kadang-kadang hal-hal kecil itu tapi kepikiran, misalnya bocor gitu ya, atau retak. Retak mungkin nggak terlalu masalah gitu ya. Bocor gitu, atau misalnya ada misalnya kalau lagi musim mungkin kayak gini nih, musim pancaroba ini, ulat-ulat kecil masuk ke rumah itu mengganggu kan. Cuma hal-hal yang kalau di apartemen tutup pintu nggak ada. Nggak ada. Bocor kayaknya nggak pernah seumur-umur saya di apartemen tinggal bocor, kan di atas kita ada orang lain kan. Iya, betul. Nah, terus maintenance tanaman gitu. Jadi kebutuhan untuk maintenance tinggi rumah ya. Tapi yang terus kita yang negatifnya dulu ya. Kebutuhannya banyak, terus demanding, rumah tuh sangat demanding. Terus ya gitu, lokasi rumah kan juga nggak di tengah kota biasanya kan, jadi kita harus commute gitu ya. Tapi positifnya banyak sekali. Sejak saya tinggal di sini, saya punya space ya, space yang jauh lebih besar dari apartemen ya. Dan satu lagi, ownership kita terhadap space itu juga membuat kita selalu pengen yang terbaik buat rumah kita ya. Kalau apartemen mungkin karena saya juga bahkan di Jakarta pun saya tinggal di apartemen sebelumnya ya. Jadi space-nya itu agak kurang gitu. Jadi ya mungkin ada orang yang suka dengan apartemen. Saya juga suka sih apartemen, tapi space terbatas gitu. Nah, di sini kita punya halaman. Nah, kita bisa matahari kita bisa atur, dan karena kita bangun kita tentukan di mana matahari itu masuk, di mana angin itu masuk gitu. Keren nih, inspiring banget nih tetangga online nih. Nah, kalau buat tetangga online nih, Pak, ada tips nggak nih buat tetangga online yang mau bangun rumah atau di fase sedang nabung untuk bangun rumah? Saya pikir kita harus lihat dulu kebutuhan kita apa gitu ya. Misalnya kita mau rumah ini, purpose kita dulu gitu ya. Misalnya kita mau rumahnya nyaman untuk keluarga bersama gitu ya. Kalau saya kemarin pas saya pikir yang paling penting buat saya adalah saya bisa
rumah ini bisa jadi tempat berkumpul. Nah, saya pikirkan satu tempat yang keluarga besar bisa ngumpul di sini. Saya bisa bekerja dengan nyaman, itu penting. Itu bagi saya karena saya kerja hybrid. Jadi saya senang bisa kerja di rumah dengan nyaman, keluarga bisa berkumpul. Saya merasa rumah itu aman. Nah, itu juga penting karena kita merasa rumah ini aman, lokasinya aman itu ya. Jadi kita lihat kebutuhan kita apa, lalu kita customize kebutuhan kita itu. Jadi misalnya kadang-kadang kita nggak butuh satu space itu, misalnya ruang tertentu kita nggak butuh. Saya pikir kita nggak perlu buat ruangan itu. Jadi kita tahu kebutuhan kita apa, kita customize. Nah, ngomong-ngomong soal pembangunan kayak nggak lengkap nih kalau saya nggak nanya budget. Kira-kira mau di-spill nggak nih? Tembak. Waduh, bahaya nanti tuh Mas. Bahaya ya. Japri aja ya langsung ya. Japri ke saya deh. Kalau penasaran Japri langsung ke Rumah Sunrise. Rumah Sunrise ya, rumah_sunrise ininya. Oke, linknya ada di deskripsi ya. Oke. Makasih Pak Tom ya. Makasih banyak. Oke. Makasih banyak Mas. Makasih banyak. Semoga makin nyaman tempatinnya, tanamannya tambah banyak. Tambah banyak. Makasih Mas Rizky. Siap. Ini saya penggemar Mas Rizky. Kita ketemu secara langsung nih ya. Oke, tetangga online kalau yang ingin rumahnya ditampilkan di channel saya, langsung aja email ke sini nih. Makasih udah nonton. Segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Saya sempat konsultasi kalau dibuka, dirombak total, dirubuhkan lalu dibangun baru, itu biayanya sangat besar. Jadi Wait a minute.